semuanya, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pak Hoji. Nama saya Adelia Pretisinta. Dan saya Putri Syamila. Kami akan membuat video tugas mikrobiologi industri yang mengenai produk tentang keju. Baik, silahkan nonton video kami. Selamat menonton. Hai guys, sebelum kita melihat video tentang pembuatan keju dari kombucha, langkah baiknya kita harus perkenalan tentang keju kombucha. Nah, keju segar adalah keju yang belum matang, dengan pH rendah dan aktivitas air tinggi, dengan masa simpan yang cukup terbatas. Nah, penggunaan kultur starter fungsional dan konvensional dapat menghasilkan berbagai produk dengan keunggulan teknologi dan nutrisi yang diinginkan. Kombucha memiliki peluang besar sebagai kultur starter inovatif dalam industri susu. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan ada alat yaitu hot plate, beaker gelas, batang pengaduk, saringan, timbangan analitik, gelas ukur, Brix meter, pH meter, cawan Petri, tabung reaksi, dan juga squid. Nah, bahan-bahan yang kami gunakan seperti bahan utamanya ada susu sapi, inokulum kombucha, enzim rennet. Kemudian bahan pembuatan inokulum kombuchanya ada teh hitam, gula, air mineral, dan juga starter kombucha. Manfaat keju kombucha ternyata lumayan banyak loh guys. Manfaat pertama, kandungan gizi lebih tinggi. Keju segar kombucha memiliki kadar protein, lemak, dan bahan kering yang lebih tinggi dibandingkan keju segar dengan starter komersial. Yang kedua, berpotensi sebagai pangan fungsional. Nah, kandungan senyawa bioaktif dan fenol total yang lebih tinggi memberikan nilai tambah fungsional, khususnya terkait sifat antimikroba dan juga antioksidan. Nah, manfaat yang ketiga yaitu kandungan fenol totalnya tinggi. Keju segar kombucha memiliki kandungan fenol total jauh lebih tinggi dibandingkan keju dengan starter komersial yang berperan dalam aktivitas antimikroba dan antioksidan. Yang keempat, mendukung pengembangan inovasi produk susu. Nah, produk ini membuka peluang pengembangan jenis keju segar baru dengan karakteristik unik atau rasa, aroma, dan juga fungsi. Nah, pada produk keju segar kombucha memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, waktu fermentasi lebih singkat. Yang kedua, keju segar dengan starter kombucha memiliki kandungan lemak total, protein yang lebih tinggi. Yang ketiga, aktivitas antimikroba yang tinggi dapat dikaitkan dengan efek antimikroba dari starter kombucha. Yang keempat, memiliki kandungan fenol total yang tinggi. Yang kelima, memiliki potensi antioksidan yang tinggi. Selain terdapat kelebihan, tentu saja beberapa produk memiliki kekurangan. Kekurangan pada produk starter dengan inokulum kombucha pada produk keju yang pertama, masa simpannya tetap terbatas. Yang kedua, belum diuji pada skala industri. Dan yang ketiga, kualitas sensori seperti aroma, rasa, dan tekstur lebih rendah dibandingkan dengan starter komersial. Sebelum ke tahap prosedur kerja, pembuatan prosedur berdasarkan artikel jurnal yang berjudul Penerapan Inokulum Kombucha sebagai Kultur Starter Inovatif dalam Produksi Keju Segar. Tahap awal yang dilakukan yaitu inokulum kombucha dibudidayakan pada teh hitam. Awalnya kita akan menimbang teh hitam sebanyak 1,5 gram. Selanjutnya kita akan menuang air sebanyak 1 liter untuk pembuatan teh. Lalu bubuk teh hitam yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya timbang gula sebanyak 70 gram per liter teh dan dimasukkan ke dalam teh tersebut. Aduk hingga gula larut sempurna. Lalu teh tersebut dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih. Selanjutnya, penambahan starter kombucha setelah teh manis dingin. Tambahkan starter kombucha dari fermentasi sebelumnya sebanyak 100 ml per 1 liter teh ke dalam wadah tersebut.
Lalu tutup wadah menggunakan tisu dan ikat dengan karet agar udara dapat masuk tetapi mencegah serangga atau kotoran yang masuk. Lalu wadah disimpan di tempat bersih dengan suhu 25 kurang lebih 2 derajat Celcius. Fermentasi dilakukan selama 7 hari tanpa digoyangkan. Selanjutnya mengukur pH pada kombucha dengan pH meter dengan hasil pH sekitar 2,8. Lalu dilakukan uji kemanisan dengan alat Brix meter. Selanjutnya kita masuk ke tahap proses pembuatan keju segar. Susu dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius selama 30 detik untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Setelah itu, susu didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 35 derajat Celcius agar siap untuk proses fermentasi. Setelah susu mencapai suhu 35 derajat Celcius, tambahkan kultur starter. Untuk keju kombucha ditambahkan inokulum kombucha sebanyak 100 ml per 1 liter susu. Aduk perlahan hingga starter tercampur merata. Selanjutnya penambahan enzim rennet. Enzim rennet ditimbang terlebih dahulu sebanyak 0,01 gram. Diencerkan dengan 5 ml air. Lalu ditambahkan enzim rennet ke dalam susu dengan dosis kurang lebih 5 ml per 1 liter susu pada suhu 35 derajat Celcius. Aduk perlahan agar enzim tercampur sempurna dan membantu proses penggumpalan susu. Selanjutnya, susu yang telah ditambahkan starter dan rennet didiamkan pada suhu 35 derajat Celcius. Fermentasi dilakukan hingga pH mencapai sekitar 4,5. Proses ini berlangsung kurang lebih 12-14 jam. Setelah susu menggumpal, koagulum dipotong-potong dan dilakukan pemanasan. Setelah pemanasan, keju didinginkan dan whey dipisahkan dan keju ditiriskan hingga tekstur sesuai. Setelah keju terbentuk, dihomogenkan, kemudian dikemas dan disimpan di dalam kulkas hingga siap untuk dianalisis dan digunakan. Selanjutnya dilakukan pembuatan media, MRSA, EMBA, dan PCA. Langkah-langkah yaitu serbuk MRSA, EMBA, dan PCA dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu dilarutkan serbuk ke dalam aquades di dalam Erlenmeyer. Lalu dipanaskan sambil diaduk. Lalu tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil. Selanjutnya, sterilkan media menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah steril, didinginkan hingga suhu kurang lebih 45 derajat Celcius.
Setelah itu media siap digunakan. Media yang dibuat tadi dituang ke dalam cawan Petri untuk dilakukan uji selanjutnya. Selanjutnya dilakukan uji TPC dan uji E. coli. Timbang 20 gram sampel keju yang sudah difermentasi. Lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya dilakukan pengenceran bertingkat sebanyak 6 kali. Setelah dilakukan pengenceran bertingkat, ambil 1 ml dari setiap pengenceran dan diteteskan ke permukaan media padat, PCA, MRSA, dan EMBA. Lalu, goreskan sampel secara perlahan di permukaan media dengan pola zigzag. Setelah dilakukan penggoresan, wrap mencegah kontaminasi dari udara luar. Lalu balik cawan Petri sebelum dimasukkan ke inkubator. Lalu dimasukkan ke inkubator. Setelah itu dilakukan pengamatan. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik dengan hasil warna yang sangat suka ada 4, yang suka ada 2, netral 3, dan tidak suka 1. Pada aroma suka 2, netral 7, dan yang tidak suka 1. Pada rasa yang sangat suka 1, yang suka 1, dan yang netral 6, dan yang tidak suka 2. Dan pada tekstur sangat suka 2, dan yang netral 6, dan yang tidak suka 0. Berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi keju kombucha, jumlah bakteri asam laktat menggunakan media MRSA pada pengenceran 10:1 dengan 253 koloni diperoleh sebesar 2,53 kali 10⁻³ CFU ml. Sedangkan pada pengenceran 10:2 dengan 182 koloni diperoleh sebesar 1,82 kali 10/4 CFU per mililiter. Selanjutnya, kami melakukan uji BAM, bakteri aerob mesofilik, menggunakan media PCA. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total bakteri aerob yang dapat tumbuh pada suhu mesofilik, sehingga dapat menggambarkan kualitas mikrobiologis dan tingkat kebersihan produk keju kombucha. Hasil pemeriksaan total plant count atau TPC bakteri aerob mesofilik pada pengenceran 10:2 dengan jumlah koloni 247 menunjukkan nilai 2,47 kali 10⁻4 CFU per mililiter. Nilai ini menggambarkan total bakteri hidup yang tumbuh secara aerob pada produk keju kombucha. Selanjutnya, sebagai bagian dari pengujian keamanan pangan, kami melakukan pemeriksaan keberadaan
Escherichia coli menggunakan media EMBA. Berdasarkan hasil pengamatan setelah proses inkubasi, tidak ditemukan koloni dengan kilap hijau metalik yang khas, sehingga dapat disimpulkan bahwa Escherichia coli tidak terdeteksi pada sampel keju kombucha yang diuji. Hasil ini menunjukkan bahwa produk keju kombucha yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan mikrobiologis, khususnya dari cemaran bakteri indikator fekal.